Minta tambahin gua dong. Biasa jalan parung berlobang-lobang. Lah ya. Oke, menang ya. Menang. Terjadi kemacetan yang sangat panjang. Miring ya? Miring. Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini kita mau camping lagi nih teman-teman. Kita mau camping ke arah puncak lagi teman-teman. Tepatnya di Bukit Saunggelis. Pagi ini cerah teman-teman, alhamdulillah. Semoga perjalanan hari ini kita diberikan keselamatan dan kelancaran dalam perjalanan. Perjalanan kali ini kita kurang lebih 2,5 jam ya teman-teman. Saya rencana mau lewat Sumarekon teman-teman. Semoga lancar perjalanannya, nggak macet ya teman-teman. Soalnya hari ini hari Sabtu ya. Kemarin tuh libur. Ini long weekend terakhir di tahun 2025 kalau nggak salah ya. Kebetulan ngajak adik teman-teman. Dia bawa motor sendiri dan bawain barang juga. Ini sekarang tepat pukul 8.40 teman-teman. Masih pagi kita berangkat. Biar nyampe tempat nggak terlalu siang, masang tenda juga enak teman-teman. Seperti biasa teman-teman, kita sebelum berangkat mau ngisi bensin dulu teman-teman. Kita cari pom bensin Shell. Jadi kali ini saya nggak pakai box teman-teman, karena kemarin pas ke Tiara Camp agak kurang nyaman ya pakai box tuh. Jadi saya cuman bawa duffel bag, sisanya dibawain sama adik saya. Nah, ada super nih teman-teman. Kita isi bensin dulu teman-teman. V-Power nggak ada tapi ya udah super aja deh. Lagi ini nih udah berapa minggu ini nih mereka kosong mulu nih. Ya, full tank. Ya. Iya, oke. Kita dorong dulu motornya teman-teman. Bayar dulu. Ya, pakai debit ya Mbak? Ada membernya? Ada. Nomor atau di scan? Ya? Mau pakai nomor? Nomor aja. Berapa? Sebentar. 0851. Jadi sel ini udah beberapa minggu kosong mulu ya teman-teman. Ini aja di sini cuman masih ada Masih ada yang super. V-Powernya pada kosong. Ya pokoknya saya ketemunya aja di mana. Si Padang. Ini kita mau nyari makan dulu teman-teman. Soalnya wah itu ada nasi uduk tuh. Kita mau nyari makan dulu. Mau nyari apa ya yang enak, nasi uduk kali ya. Soalnya tadi berangkat kita belum sarapan teman-teman. Ini apa ini, nasi kuning. Nah dari sini kita mau masuk ini teman-teman, masuk Ciseeng. Kita ke kiri teman-teman. Iya. Mudah-mudahan di sini juga nggak macet ya teman-teman. Soalnya di sini juga biangnya macet nih. Kita lagi berhenti dulu nih teman-teman di warteg. Mau makan dulu. Makan ya teman-teman. Enak nih.
warteg. Ini kita wartegnya di ini teman-teman, masih di baru mau masuk Ciseeng. Baru mau masuk Parung, sorry. Apa? Temen-temen udah boleh makan belum? Kalau belum makan, makan dulu ya. Jangan sampai lupa makan. Nanti lambung. Ayo teman-teman wartegnya. Ini warteg apa ini? Hah? Bukan Bahari ya? Bukan Bahari. Minta nambah kuah. Mas, minta tambahin kuah dong. Kuah ini aja, kuah apa kek? Kuah rawon apa? Kalau nggak kuah ayam sayur. Kita perjalanan masih sekitar 1,5 jam lagi teman-teman. Ini baru belum ada setengahnya nih perjalanan. Tapi sekarang masih pukul berapa sih? Masih pukul 9. Hampir jam 10. Biasanya saya jam 10 masih masih di rumah. Baru mau berangkat. Tapi ini jam 10 saya udah nyampe Udah nyampe hampir Parung. Mudah-mudahan nyampe tempatnya sekitar jam berapa ya? Jam setengah 12 kali ya? Setengah 12. Kita udah di perempatan Parung nih teman-teman. Nanti kita belok kanan ya teman-teman. Seperti biasa macet, apalagi ini long weekend nih. Kemarin kan libur 7 Maret. Tadinya saya mau berangkat dari Jumat teman-teman. Cuman karena orang rumah ngajak jalan anak, ya udah deh jalan sama anak dulu. Dikasih izinnya hari Sabtu sama istri. Wah, seperti biasa jalan Parung berlobang-lobang. Lu di belakang, Dek. Lu 80 nggak apa-apa. Kan udah masuk 600 kilo kan? Udah Indrayan kan 500. Cuman lu belum ganti oli ya? Oh 1000 ya? Tapi motor sekarang bukannya nggak ada Indrayan ya? Tapi termasuk rame ya teman-teman di sini. Biasanya nggak begitu rame deh. Nih kayaknya puncak agak padat ya teman-teman. Karena long weekend juga. Jadi orang-orang biasanya terutama orang-orang Jabodetabek itu memilih liburan ke puncak. Kalau enggak ke Bandung ya teman-teman opsinya. Karena itu tempat-tempat paling deket lah teman-teman, paling deket, mudah dijangkau dan lumayan jadi kalau di jalan ini saya saranin ambil kiri aja teman-teman, lancaran kirinya daripada kanannya. Ini adik saya kemana ya? Kita udah masuk underpass ini teman-teman. Hari ini kok saya ngantuk banget ya teman-teman, lagi lemes. Habis kena nasi begini, wow macet banget teman-teman. Bapaknya bawa WC teman-teman, bawa kloset. Tuh kelihatan nggak? Ini apa ini? Delima Jaya. Oh karoseri gitu teman-teman, yang bikin truk biasanya, yang bikin bis ya. Berat itu kan ya, tapi kuat juga ya. Kayaknya lebih berat daripada tas saya itu. Satu WC aja bisa 20 kilo kali ya. Kita ambil oke, kita ntar ke kanan. Kita mau lewat Sumarekon ya teman-teman.
Karena seperti yang tadi saya udah jelasin, kalau lewat Bogor itu apalagi ini long weekend pasti macet. Ini lurus ke tol teman-teman. Kita ke kanan. Coba di Indonesia motor bisa masuk tol ya teman-teman. Seru kali ya. Tapi kalau lewat tol pasti ngantuk sih, apalagi naik motor ya. Luar biasa ya teman-teman, saya kadang-kadang kalau ngeliat itu petugas-petugas seperti itu, Sabtu Minggu dia tetap bekerja. Harusnya dia kumpul sama anak istri, tapi dia bekerja. Banyak bocah teman-teman. Ya. Oke. Ya. Mau ngapain? Mau main bola ya? Oke, menang ya. Menang. Yang pada bisa main bola. Oke. Itu tadi bocah-bocah ya teman-teman. Pada mau tanding bola katanya. Doain ya Pak juara 1. Iya, amin. Seru teman-teman emang kalau ingat masa kecil ya. Main bola sore pulang sekolah. Kalau sekarang anak-anaknya main HP. Kalau dulu saya udah tua banget ya. Waktu kecil pulang sekolah main HP, main bola. Apa juga dimainin dulu mah. Tapi kadang-kadang saya juga mikir ya teman-teman, mungkin kalau zaman dulu udah ada seperti zaman sekarang, handphone atau smartphone lah ya, itu mungkin saya juga bakal main HP kali ya. Karena emang kayaknya lebih seru. Ini apa ini? Ini Nako ya? Bukan. Tapi Nako ya. Modelnya sih kayak Nako. Cabangnya kali. Padahal di depan juga ada Nako kan? Nah, bundaran ini kita ke kanan teman-teman. Sumarekon tuh ada di mana-mana ya teman-teman. Ada di Tangerang sendiri, ada di mana lagi teman-teman? Di Bandung, di Bogor, tahu di Bali ada nggak tuh? Bagusnya Sumarekon Bogor ini teman-teman, view-nya itu bukit-bukit teman-teman. Jadi kalau punya rumah di sini tuh, makanya namanya aja mountain view kan. Punya rumah di sini tuh kita buka jendela rumah misalnya. Wah, pemandangannya gunung. Wow. Ke kiri teman-teman, lurus aja. Semoga nggak macet ya teman-teman. Soalnya dari tadi saya lihat banyak orang yang touring teman-teman. Tuh, ini touring lagi aja tuh. Banyak kan orang touring. Ternyata kayaknya pada mau camping sih kayaknya. Soalnya kalau dari bawaannya tuh kayak bawaan mau camping. Ya, kita kalau touring sendiri itu enaknya kita nggak ketergantungan orang. Ya nggak enaknya nggak ada teman ngobrol. Kalau touring rame-rame ya kita mau nggak mau harus tungguin teman kita ya teman-teman. Nggak boleh egois juga. Jadi kalau menurut saya, kalau orang-orang yang nggak sabaran touring, nih misalnya orang-orang nggak sabaran touring, mendingan touring sendiri, jangan touring sama orang. Kalau nggak sabaran mah, yang namanya touring kan kita kebersamaan. Justru disitulah kita dinilai teman-teman. Kalau kita egois ya mungkin sifat asli kita ya seperti itu. Lagi touring kita egois, ya itu seperti itu. Ya kalau berdua mah masih enak lah ngebut. Tapi kalau rame-rame kan nggak semuanya orang ya teman-teman. Ya
berani bawa motornya, kan enggak ya. Saya termasuk orang yang santai kalau bawa motor, nggak mau kebut-kebutan teman-teman. Karena saya mau menikmati perjalanan, bukan mau nguber tujuan, bukan. Tapi saya menikmati proses. Kalau tujuannya ya bonus, anggaplah buat istirahat. Di Bukit Saunggelis sendiri itu teman-teman, ketinggiannya itu kurang lebih 1375 teman-teman. Saya ini kali kedua saya ke Bukit Saunggelis. Yang pertama waktu itu saya solo camp teman-teman. Waktu itu nggak begitu rame sih, agak sepi lah ya. Cuman saya suka di sana tuh karena pemandangannya bagus, pemandangan Gunung Gede, dan yang pasti ketinggiannya ya teman-teman. Jarang-jarang tempat camping di puncak yang ketinggiannya mencapai 1375, setahu saya ya. Nggak tahu kalau ada tempat lain. Kalau ada tempat lain infoin aja teman-teman di komen, nanti saya datengin insya Allah. Kalau teman-teman ada referensi tempat camping, mau dong teman-teman ditulisin di komen saya. Wow. Nah, ini nanjak nih teman-teman. Ini tanjakannya lumayan. Pastikan kalau lewat-lewat tempat begini kendaraan sehat ya teman-teman. Jangan sampai kendaraan kita menyusahkan kita di perjalanan. Kendaraan sehat, dan yang pasti kitanya juga harus sehat teman-teman. Ini masih nanjak terus nih teman-teman. Cus, ayo, yo. Dek. Masih kedengeran nggak? Wih, cakep ya kalau pakai mesin intercom mah. Ini kalau pakai Bluetooth udah hilang nih suara lo. Iya. Ini jalanannya rusak teman-teman. Semoga dapat perhatian ya dari pemerintahnya untuk diperbaiki. Di sini juga lumayan seru nih teman-teman jalannya. Cuman ya itu tuh banyak lubang. Cuman lika-likunya aja saya senang. Dulu saya pernah teman-teman di sini nih. Itu macetnya luar biasa di sini. Itu sampai kayak nggak ada ujungnya, itu mobil apa namanya apa sih, berbaris. Karena kan kalau motor bisa nyusup ke kanan dikit-dikit ya. Nah itu tuh macetnya tuh lumayan parah teman-teman. Tapi ini alhamdulillah nih, oh macet deh. Alhamdulillah macet. Enggak ada yang dikit doang. Banyak orang berhenti teman-teman. Nih jalanan di sini udah mulai seru nih teman-teman. Naik turun, nanjak. Nanjak sama naik sama ya. Kanan kiri. Kalau kayak gini kondisi rem harus diperhatikan ya teman-teman. Remnya jangan ditekan semua teman-teman. Kanan kiri di ayun-ayun aja gitu, di enjot-enjot. Karena ngeri blong remnya, panas terus blong. Nauzubillah. Lu di belakang, Dek. Ding. Padat, teman-teman. Asli. Ini rame sih menurut saya. Rame banget. Yang camping rame banget. Kebetulan saya ini ya, udah pernah kenal sama yang jaga Bukit Saunggelisnya, abahnya. Nah itu tadi saya pagi udah nelpon, "Bah, masih ada yang kosong nggak?
Masih katanya, tapi rame. Iya bah, punten bah, saya mau di yang best view, yoi best view teman-teman. Mudah-mudahan kafling yang best view. Kalau udah dapat yang best view gitu kan, Bukit Saunggelis itu best view-nya itu ada dua teman-teman. Dia ada yang mengarah ke apa namanya sih, Gunung Gede. Terus ada juga yang ngarah ke City Light. Cuman kan kalau City Light lebih malam ya. Jadi pagi kalau sampai sore itu kita ngelihat view-nya Gunung Gede. Kalau tidak ketutup awan. Malamnya kita lihat City Light teman-teman. Oh, tapi kalau kita lihat dengan mata kepala langsung itu cakep banget teman-teman di Bukit Saunggelis. Terus di Bukit Saunggelis sendiri itu ada itu teman-teman, ada apa? Ada kayak cafe shop gitu. Dan lumayan, tempatnya lumayan enak. Nah, kita udah tembus di ini teman-teman, di Gadok. Kita ke arah kiri ya teman-teman, lurus naik terus. Sejauh ini sih masih sepi. Pasti di atas ada macet. Nanti biasanya ketemu macet di Pasar Cisarua. Saya mau berhenti dulu nanti teman-teman, mau beli aqua. Sekalian mau sebat dulu deh. Janganlah, ini mah rame ya. Apa Indomaret sini aja? Lu di isi bensin di mana? Oh ada. Ya udah, sana isi bensin dulu deh. Ramai sekali. Ini coba Alfamartnya ramai nggak? Ntar aja depan aja berarti deh, depan aja depan. Nah ini kita kalau udah ketemu macet begini teman-teman, berarti udah mau masuk Pasar Cisarua nih teman-teman. Batuk Pak Haji. Camp naik belok kiri nih sini nih. Oh masih jauh deng, masih di depan lagi. Nah di sini nih banyak polisi nih teman-teman nih. Nah ini sama Camp tuh belok kiri nih teman-teman, naik ke atas. Waktu itu saya sama adik saya juga ke sana. Taunya lagi pulangnya kita lewat jalur itu teman-teman, jalur trekking orang bawa motor, Curug Panjang. Jadi karena jalan kita tertutup sama longsor, waktu itu hujan deras teman-teman seharian. Buka tutup tapi kita lagi dibuka nih jalan ke atas. Wah seru nih kalau udah begini nih. Ini Cimory. Ini Cimory ini enak ininya teman. Enak gelatonya. Gelatonya tuh enak banget asli dah. Cobain dah. Pagi sore. Saya kirain dulu restoran pagi sore ini bukanya pagi sama sore doang teman-teman. Serius, saya nggak lagi ngelucu, tapi seriusan. Kirain pagi sore doang, tau-taunya malam siang. Kita belok kanan ya teman-teman. Sebenarnya arahnya hampir sama teman-teman, kayak ke Tiara Camp. Terus ke tempat-tempat camping banyak di sini juga ada Gayatri. Ini macet teman-teman. Oh ini nih teman-teman, karena jalan masih ditutup. Jadi dia masih nunggu, kan lagi buka tutup ya. Waktu itu saya juga gitu. Wow ramai sekali ya teman-teman ya. Set. Gokil. Ini habis dari Taman Safari nih kayaknya nih. Kayaknya sotoy aja dulu. Kalau udah di sini ya teman-teman, saya juga bingung deh. Setiap nyampe sini pasti cuacanya kayak mendung. Karena namanya Mega Mendung. Ya, males. Tapi mungkin bener kayak gitu. Jauh bapak kek.
panjang banget ya teman-teman, kayak ular. Saya melaporkan di puncak arah Taman Safari terjadi kemacetan yang sangat panjang teman-teman. Tuh, ini arah turun karena mereka sedang menunggu buka tutup. Kalau udah dibuka kayaknya lancar lagi sih. Saya masih sedikit hafal teman-teman jalur ke BSG ini, Bukit Saung Gelis. Jalurnya lumayan sih. Ada apa ini? Oh, ada Libom. Libom. Nah, jalannya sempit teman-teman. Dulu saya pernah nginep juga nih teman-teman di villa di sini nih. Tahu nama villanya apa tuh? Villa Bumi Berkah. Villanya lumayan bagus sih. Lu masuk ke dalam situ tuh. Masuk. Nah, dari sini kita belok kiri. Ini nanjak ya teman-teman, lumayan nih. Buat yang pernah kesini pasti tahu deh. Jalannya agak sempit terus nanjak. Ngapain? Ayo maju, ayo. Nah, motor mau bisa kali lewat. Wah. Sini ada tempat camp baru ya, namanya Tursina. Ntar agak ke atas deh. Katanya view-nya bagus juga itu. Ntar kita ngelewat kayaknya deh. Saya pernah nonton vlog siapa gitu di YouTube. Dia ngecamp di situ sendirian lagi. Seru juga itu. Saya paling senang ya teman-teman kalau camping tuh sepi. Kalau rame suka ini banyak yang nyetel musik kenceng-kenceng, karaokean puyeng dengarnya. Wow. Wow. Mantap teman-teman. Wah, ancol. Nanjak banget ini teman-teman, gak bohong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, mantap teman-teman. Itu ada kali ya 40 derajat kali ya. Adik saya aman. Ya. Ini dilebarin teman-teman. Ini nih Bukit Tursina nih. Nah, kita sampai teman-teman. Camp BSG Bukit Saung Gelis. Lumayan ramai ya teman-teman. Lumayan. Tuh. Sini alhamdulillah. Oke teman-teman, kita udah registrasi. Sekarang mau nyari tempat campingnya dulu. Aduh. Berat banget di motor. Aduh. Kita nggak bisa motocamp nih kayaknya teman-teman. Patah banget. Edan. Nyari di mana, Dek? Kapan malingnya?
Sini aja nih. Tapi miring ya? Miring. Kita mau ke musola dulu teman-teman. Habis pasang tenda. Nanti kita lihat-lihat tendanya ya. Kita mau sholat dulu, soalnya takut nggak keburu nih zuhur. Ini parkiran motornya nih teman-teman di sini nih. Ini base campnya nih. Lupa bawa sarung lagi. Kayaknya di musolanya ada sarung deh. Ini kita menuju ini teman-teman, musola. Ini kamar mandinya, tapi ini kamar mandi yang musola. Ini tempat wudhunya. Ini parkiran mobil teman-teman. Situ. Nah ini musolanya teman-teman. Musolanya bagus, bersih. Ini tempat registrasinya teman-teman. Luas ya teman-teman di sini tempatnya. Dan yang saya suka dari sini tuh dingin teman-teman di sini. Di sini tuh ada kafenya teman-teman. Tuh. Kafenya persis di bawah BSG-nya. Kafenya lumayan enak ini. Tahu nama kafenya apa ini? Ntar kita cek teman-teman. Oh bisa lewat situ.
estetik. Oh, ada yang nyenda juga di situ. Oh, bukan deh, itu ngebuat ini. Saya lagi nunggu makanan nih teman-teman. Pesen nasi goreng. Katanya sih 5 menit lagi. Saya habis sholat terus ke kafenya karena ini percis di sebelahnya ya teman kafenya. Hujan teman-teman. Lewat mana? Ya Allah, gak ada jalan dong. Ih, gak ada jalan, ngeselin. Salah nyasar. Nah, hujan. Kita lari ya. Hujan. Tuh, habis pesen nasi goreng. Lapar, malas masak. Beli aja. Nanti malam masak mie. Nanjak teman-teman tuh. Aduh. Tuh. Ih. Hujan lagi. Duh. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini ada kolam renang ya teman-teman. Cuman kosong. Nggak diisi. Wih, view cakep. Tenda saya udah jadi. Kebetulan saya lagi bawa tenda yang Hillman teman-teman. Tuh, udah kepasang. Saya lagi bawa tenda Hillman saya nih teman-teman yang bunker. Dia cuman 1 layer. Makanya pakai flysheet lagi. Cuman apa namanya? Kekuatannya bisa nahan 3000 apa 3000 berapa gitu tekanan air. Flysheetnya saya pakai Utara teman-teman. Ini tenda bunker Hillman ini gede banget ya teman-teman dalamnya. Dia simple packingannya tapi gede dalamnya. Gede banget teman-teman. Ini muat 7 orang kali ya muat ya. Pandangannya bagus banget di sini. Lagi banyak ketutup kabut teman-teman. Itu seberang sana tuh hutan teman-teman. Hutan. Nah, ini tempat campnya mulai nambah-nambah ini di bawah nih tuh. Lagi pengembangan. Yang camping ramai banget teman-teman.
tokek biasanya yang nggak ada kalau tempat dingin. Iya. Nggak bakal ada. Soalnya dia darah dingin. Dia tuh berdarah dingin ya. Kayaknya dia nyari hangat. Oh gitu. Dari tempat hangat. Dia kalau Semua reptil itu darah dingin. oh gitu. Makanya Pantesan ular nggak ada juga. Iya. Iya kan? Ular kan di daerah Eropa nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Adanya di Brazil, daerah tropis. Ya makanya kan gue pernah nonton tuh di YouTube ya apa ya. Katanya kalau kok kenapa di gunung itu nggak ada ular? Udah nggak suka dingin. Karena nggak mau dingin dia. Kalau demennya gunung tuh apa? Enak nggak ada tokek. Tapi aku pernah lihat katak yang kayak daun gitu nggak lagi nih? Di gunung. Iya. Jadi kataknya tuh kayak daun. Dia nyamar kayak daun. Oh hijau gitu. Coklat. Kayak bunglon. Oh iya. Tapi tipis ya dia bentuknya ya. Pipih. Gitu. Iya. Itu beracun kan? Yang beracun mah yang loncatnya tinggi no. Itu beracun tuh. Kalau panda daerah dingin ya. Iya. Iya kan? Cina. Iya daerah dingin. Kan Taman Safari ada panda tuh. Iya makanya kenapa dia nanjak naik bis dulu ke atas kan? Iya naik bis dulu kan. Kamu pernah kan sama si Ben ya? Belum. Ah bukannya udah? Belum. Taman Safari. Ajak kan? Gue terakhir ke Taman Safari SD. Mbak Shelly nggak pernah ngajakin. Ntar aja nunggu gede. Iya. Biar tahu dia. Biar ingat. Ya kalau sekarang mah belum inget dia. 4 tahun. Ini 1375 mdpl. Lumayan tinggi ya buat sekelas campground gitu. Makanya dinginnya juga dapat di sini tuh. Kemarin kalau di Samara berapa? 900. Semarang mah paling 900. Kalau dingin mah tinggi mah nggak ada yang ngalahin itu. Ciwidey 1900. 1900 ya? Itu waktu gue di Rengganis tuh. Ini jam segini udah jaketan gue di sana. Rengganis di mana? Di deket apa? Danau apa tuh? Yang di Ciwidey? Oh, situ Patenggang. Situ Patenggang. Ada nama camp namanya. 2 hari gue di situ deh. Ranca Bali itu bukan ya? Iya Ranca Bali betul. Tapi sebelum Ranca Bali. Iya deh, udah masuk Ranca Bali. Wah bolong deh. Ya. Iya. Wah bolong. Sholat itu aja. Bolong begitu dong air netes itu. Kemarin gue pas sendiri pakai ini. PR juga ngelipet sendirian. Orang pada ngeliatin aja. Ada yang ngajak ngobrol bapak-bapak pensiunan polisi. Kok di Tiara? Iya. Bapaknya seru banget bapak-bapaknya. Tiara sedingin ini nggak? Kalau jam segini dinginnya kayak gini. Dingin. Enggak sedingin ini. Ini mah dingin lumayan di sini mah. Cuman kalau hujan turun biasanya nggak dingin. Kabut semua teman-teman. Tuh. Bagus ya teman-teman. Saya suka dingin-dingin gini teman-teman. Saya punya tebak-tebakan nih teman-teman. Kota apa yang perempuannya nggak sabaran teman-teman? Kota Cikarang karena nggak mau, besok maunya Cikarang. Apa anda?
Sekarang kita lihat ini ya teman-teman. Kamar mandinya dulu. Saya mau ke kamar mandinya nih teman-teman. Aduh, ngalangin. Dulu saya ngecamp di sini nih teman-teman. Di tempat ini nih, dia di sini. Ramai teman-teman di sini. Nah, ini tadi saya mau di sini nih. Cuman turunan gitu. Tidurnya miring, tergelinding. Oh, sekarang udah dipagar-pagarin teman-teman. Tuh. Wih, mantep. Makin berkembang dia sekarang. Nah, ini kamar mandinya teman-teman. Bersih kamar mandinya. Ini tempat wudhu. Lampunya horor teman-teman. Kelip. Ini kayaknya mau putus ya kalau kayak begini ya. Sekarang tepat pukul 6:30 teman-teman. Waktunya kita makan teman-teman. Sendok mana ya? Sekarang udah jam 6:30 nih teman-teman. Waktunya saya makan nih. Saya masih nyisain makanan tuh. Makanan tadi beli nasi goreng kebanyakan. Ya udah, saya sisain buat makan ini. Habis maghrib, nanti malam makan lagi. Makan mie paling malam. Makan ya teman-teman. Kerupuknya. Teman-teman sering lupa nggak kalau makan terus kerupuknya lupa dimakan? Sering pasti. Jelas ya, jatuh. Papa belum 1 jam. Ini lagi full kabut ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa lihat city light. Ya udah. Lampu juga masih sepanang teman-teman. Jadi agak gelap. Kelap-kelip kan lampunya. Kayak lampu disco. Teman-teman yang belum makan, makan dulu. Enak tau teman-teman, makan di tempat kayak gini. Tadi kirain lampu saya yang rusak. Taunya emang listriknya sepaneng, kata pengelolanya. Lebih tepatnya Abah. Listriknya emang sepaneng karena di sini dipakai buat kafe juga. Listriknya bareng sama kafe. Nanti katanya kalau kafe udah tutup, listriknya normal lagi teman-teman. Tapi ini menurut saya teman-teman, recommended deh. Camping di sini, bawa keluarga. Sini tuh saya sukanya apa? Sini tuh dingin. Terus jalurnya mudah teman-teman. Kesini tuh jalurnya mudah. Terus fasilitas juga lengkap. Airnya bersih teman-teman. Terus kamar mandinya bersih. Pengelolanya juga abahnya baik. Ini kayaknya di sini sih boleh sih teman-teman masang api unggun. Karena udaranya cukup. Saya nggak ngomong sejuk ya, dingin ya teman-teman. Ini sih dingin. Berapa derajat tadi? 18? Serius? Set 18. 18 itu udah dingin. 20 aja udah dingin. Semuanya ketutup kabut teman-teman. Kita nggak bisa ngelihat view apa-apa.
banyak yang denger musik juga teman-teman. Ada yang nyetel dangdut, ada yang nyetel lagu ya sesuai seleranya masing-masing. Cuman kadang-kadang ada beberapa orang nggak apa namanya, nggak semua orang suka ya teman-teman lagi camping tuh denger lagu. Karena kalau saya pribadi saya lebih suka sunyi ya teman-teman. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau mau denger musik kayaknya nggak harus di gunung deh. Apalagi denger dangdut teman-teman. Ya kita saling menghargai ya teman-teman. Saling menghargai sama orang yang camping yang lain. Nah saya pakai celana pendek. Ntar ganti deh, ganti celana panjang. Nanti jam 9-an kali ya kita ini teman-teman kita apa makan mie. Bunyi apa ya itu? Bukan. Weh. Burung kali ya? Burung apa ya? Kok serem ya? Alhamdulillah. Tuh. Suara apa ya teman-teman? Ini saya harus masang lampu deh. Lampunya sepaneng teman-teman tuh. Saran saya teman-teman, kalau kesini bawa headlamp deh. Kalau nggak bawa senter. Karena cukup untuk kita ke kamar mandi, kita ke musola itu cukup kurang penerangan. Tapi ya itu yang seru justru menurut saya. Kerasa campingnya teman-teman. Saya punya tebak-tebakan satu lagi nih teman-teman. Apa bedanya kopi sama kepo? Kalau kopi diminum. Lah terus kalau kepo? Ya kepo. Sekarang udah jam 8 teman-teman. Udara udah mulai dinginnya udah mulai ke kaki. Teman-teman kalau nih yang pengalaman saya, kalau di tempat dingin itu yang penting kaki deh teman-teman. Kaki, pakein kaos kaki aja. Mau kata kita nggak pakai jaket, kalau kaki kita pakai kaos kaki insya Allah aman deh. Sama sarung tangan tuh 2 tuh. Udah paling penting karena mungkin masuknya dingin itu dari telapak kaki ya. Setahu saya sih gitu ya. Dulu saya kalau waktu saya masih senang ke gunung kayak gitu. Gunung kan dinginnya nusuk teman-teman. Saya kalau udah kedinginan tuh udah yang penting mah kaki. Terus jangan sampai kaos kaki basah teman-teman. Jangan sampai. Itu justru lebih bahaya kalau sampai kaos kakinya basah. Jadi kalau bisa keringin dulu atau enggak bawa cadangan teman-teman. Bawa cadangan kaos kaki. Kaos kaki kering. Jadi kalau itu khusus buat tidur. Kalau memang naik gunung nih misalnya. Nah, usahakan bawa 2 kaos kaki teman-teman. Yang satu kan pasti buat perjalanan kan, pakai sepatu. Yang satunya lagi simpen buat tidur. Sama sarung tangan teman-teman. Sarung tangan yang agak tebal kali ya. Itu penting. Saya kalau camping sama anak saya nih waktu saya ke Rengganis, Ciwidey, udah biarin jaket mas saya biarin aja dulu. Saya pakainya kaos kaki, hangat badannya enak. Karena mungkin dingin itu mulainya dari kaki teman-teman. Itu yang saya alamin ya, nggak tahu deh teman-teman punya cara lain. Kalau teman-teman punya cara lain ditulis di komen ya. Komen.
Paling yang komen teman-teman saya. Aduh, dingin teman-teman, nikmat. Panas nikmat, dingin nikmat. Sebenarnya yang namanya panas dan dingin, kalau kita menghadapinya dengan pikiran yang positif, itu akan jadi hal baik. Masya Allah. Udah males, saya nggak bisa berkata-kata yang bijak teman-teman, karena saya juga bukan orang bijak. Bijak sawah, ya bijak sawah. Nanti habis Isya baru saya pakai jaket teman-teman. Pakai jaket terus kita masak Indomie. Perut saya udah kembung nih mau kopi nih, tambah Indomie lagi. Lagi teman-teman, kita sekarang mau masak mie sama mau bikin kopi. Pagi ini cukup cerah ya teman-teman. Tapi masih banyak kabut. Kayaknya kalau nggak makan mie itu gimana gitu, nggak enak. Dingin banget teman-teman di sini malamnya. Saya sampai gigil semalam. Jadi kesimpulannya untuk ikut sahur gelis teman-teman, di sini itu dingin, bawa jaket lebih, atau enggak untuk persiapan tidur bawa selimut yang agak tebal, atau enggak sleeping bag yang agak tebal. Karena lumayan dingin, tembus 15 derajat deh kalau nggak salah semalam. Padahal sebelumnya sorenya hujan. Biasanya kalau hujan tuh agak adem, cuman ini dingin banget. Apalagi nggak hujan ya. Temen-temen udah pada makan belum? Makan dulu ya. Tapi jangan terlalu sering juga makan mie. Saya ngejar pulang pagi nih teman-teman. Soalnya kemarin udah mantau ramai banget di jalan. Apa di puncak, macet pasti. Soalnya kan pulang weekend kan. Sekarang puncak pulangnya. Saya agak kesiangan juga bangunnya. Karena apa? Semalam ada yang dengerin musik sampai jam 2 malam. Jadi nggak bisa tidur. Oke teman-teman, sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga teman-teman selalu diberikan sehat dan banyak rezekinya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Makasih. Assalamualaikum.